Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali dengan kuliah online bersama Ande Hermawan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai TQM untuk tenaga kerja, di mana TQM ini adalah merupakan istilah salah satu subnya adalah mengenai siklus kualitas atau quality circle ya. Atau ya, tim pekerja penyedia bertemu secara rutin. Biasanya setiap pekerja itu bertemu secara rutin untuk membahas mengenai masalah-masalah yang ada di pekerjaan masing-masing. Itu dikembangkan oleh namanya Kaoru Ishikawa di University of Tokyo. Nah ini sekarang sudah lama sudah menjadi populer metode ini di Jepang dan Amerika. Dan pimpinan Lock Missiles dan Space Division adalah pemimpin dalam mengimplementasikan dari siklus kualitas di Amerika Serikat tahun 1973 setelah berkunjung ke Jepang untuk mempelajari yang sama. Jadi sebenarnya ilmunya ambil dari Amerika, diaplikasikan di Jepang, tapi Jepang berhasil. Nah, baru Amerika mempelajari bagaimana metode Jepang melakukan cycle itu sehingga berhasil, baru dipelajari oleh si Lockheed Missiles ini. Kemudian biasanya masalah kecil-kecil diberikan kepada lingkaran kualitas. Jadi ini tugasnya QC ini ada semacam teamwork yang melakukan atau mengkaji, menganalisa bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Nah, prosesnya sangat rutin. Jadi misalnya seminggu sekali, biasanya dulu punya pengalaman tuh seminggu sekali itu biasanya Pak Senin ada pertemuan meeting, kemudian pembahasan mengenai apa masalahnya, nanti ada tugas sehingga pada saat akhir Jumat sore itu akan dievaluasi apa yang sudah dilakukan terus menerus secara bergiliran atau berputar untuk melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan. Nah biasanya tim QCC itu kita sebut dulu namanya tim QCC ya, atau Quality Control Circle, menggunakan tahapan penyelesaian masalah itu 8 langkah QCC seperti menentukan tema, memetakan proses, mengukur potensi kegagalan dan lain-lain. Kedua adalah menetapkan target penyelesaiannya apa yang akan kita laksanakan, menggunakan diagram Pareto, kemudian melakukan analisa kondisi yang ada atau sebut dengan anaconda. Baru kita analisa sebab akibat, pakai diagram fishbone atau diagram Ichikawa. Kemudian setelah itu baru membuat rencana penanggulangan. Rencana penanggulangannya seperti apa untuk kasus seperti ini. Kemudian uji coba pelakukan dengan melakukan penanggulangannya. Baru setelah dilakukan penanggulangan berapa lama yang ditetapkan, baru kita evaluasi hasil dari pelaksanaan penanggulangannya. Kalau memang bagus, baru kita lakukan standarisasi dan kita lakukan tindak lanjut mengenai peningkatan kualitas. Nah, tambahan alat untuk peningkatan ini ada 7 tools, itu menggunakan check sheet, stratifikasi, diagram Pareto, diagram sebab akibat, grafik dan bagian pengendalian, diagram pencar atau scatter diagram, histogram dan lain-lain. Mari kita lihat apa sih bentuknya. Nah, kalau check sheet ini adalah semacam untuk checklist saja. Misalnya si A sudah berapa kali, itu semacam survei gitu. Checklist ini sudah dilakukan atau belum. Nah, ini bentuknya formulir ya. Kemudian stratifikasi adalah pengelompokan. Jadi nanti kita pengelompokan ini dia kasusnya seperti apa, nanti dikelompokkan penyebabnya, nanti di diagram Pareto dilakukan pemetaan mana yang paling banyak, itu akan ditaruh yang di depan, dari depan kecil itu. Nah, kita melakukan diagram Pareto sampai ini bentuknya seperti ini. Nanti kita target utama adalah menyelesaikan masalah yang paling banyak, misalnya A dulu. Ini kita coba lakukan penyelesaian masalah. Baru dari masalah itu akan kita fokus ke detail lagi, mencari sebab akibat dari masalah tersebut. Terus kemudian kita petakan lagi histogram ini untuk apa? Untuk melakukan pemetaan diagram normal, mana yang paling banyak yang harus kita lakukan analisa. Dan juga bisa juga dengan menggunakan alat tools yang lain adalah control chart. Itu semacam pemetaan, semacam grafik di mana kita berdasarkan target kita ada di merah, itu berapa banyak penyimpangannya, atau kita lakukan pembatasan, batas atas dan batas bawah gitu ya. Dan kemudian pakai scatter diagram itu dipetakan. Kalau kita bentuk ada grafik, kita petakan titik-titik ini seberapa jauh pencarnya. Nanti kita akan lakukan analisa kecenderungan.
Kemudian itu adalah 7 tools. Nanti alat lagi yang lain ada disebut dengan Poka-yoke. Poka-yoke ini adalah merupakan asal dari bahasa Jepang, artinya mencegah kesalahan yang dikarenakan oleh kecerobohan oleh tenaga kerja manusia. Jadi konsepnya, sifat manusia kan sering lupa dan cenderung untuk berbuat salah. Makanya sering ada suatu di mana kita lakukan inovasi supaya apa yang dilakukan itu anti salah gitu ya. Kemudian metode ini diperkenalkan sekitar tahun 1960-an oleh Seigyo Shingo yang merupakan bagian dari sistem produksi Toyota. Nah, Poka itu adalah Pokamitsu, adalah kesalahan yang dikarenakan kecerobohan, careless mistake ya. Jadi kita kemudian yoke adalah yakuru atau menghindari avoid. Poka-yoke adalah suatu teknik mengatasi menghindari kesalahan sederhana yang dilakukan oleh manusia dan di tempat kerja. Cara mencegahnya langsung dengan akar penyebabnya. Kesalahan menarik ini harus dalam suatu pekerja tegas sehingga tidak memiliki kemungkinan untuk berbuat salah. Metode Poka-yoke ini merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kualitas dalam metodologi Six Sigma dan strategi penjaminan mutu atau quality assurance di lean production. Pengertiannya bahwa manusia ini memang sering terjadi melakukan kesalahan karena lupa, misalnya karena melanggar aturan, kemudian salah mengidentifikasi, salah paham, tercepat mengambil kesimpulan, kelelahan, ketidaktelitian, sabotase, tidak konsentrasi pada bekerja, kurang pelatihan dan lain-lain. Ini adalah merupakan penyebab. Kesalahan sering ini digunakan oleh sebagian antara lain karena bisa menjadi kerusakan komponen, salah pemasangan komponen, salah pengukuran, pemasangan komponen yang terbalik, pengukuran yang berbeda-beda, noise, kelebihan komponen, kotor dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah menghilangkan inspeksi 100%. Jadi dengan adanya Poka-yoke ini nggak perlu lagi inspeksi yang berlebihan. Kemudian yang dua adalah tidak ada kesempatan untuk melakukan kesalahan. Dan 3, mencegah terjadinya kecacatan, kerusakan dari sumbernya. Dan 4, mengurangi ketergantungnya pada tenaga manusia untuk melakukan deteksi. Dan kelima adalah zero defect atau nol kerusakan. Pendekatannya sebenarnya ada dua, adalah preventive mistake atau pendekatan ini adalah pendekatan mencegah terjadi kesalahan sebelum kesalahan atau permasalahan itu terjadi. Ini adalah yang disebut dengan prevent mistakes atau metode pengawasan, kontrol method, dan metode peringatan. Ini yang menjadi faktor. Kedua adalah detect mistake. Pendekatan detect mistake adalah pendekatan yang dilakukan oleh setelah kesalahan dan permasalahan kualitas terjadi. Maka metode yang dipakai untuk pendekatan detect mistake adalah contact method, fixed value method, dan mission step method. 3 fungsi sebenarnya dan Poka-yoke ini adalah control, shutdown, dan warning. Ya, itu fungsinya. Dan ada langkah-langkah penyiapan metode Poka-yoke, adalah deskripsi kerusakannya, identifikasi proses mana yang kerusakan terjadi, tulis secara jelas, rinci, kemudian perhatikan sesama proses tersebut. Kita teliti dan kita coba identifikasi langkah kerjanya, bisa menggunakan 5W1H atau Y 5 kali, mendapatkan faktor penyebabnya, baru identifikasi peralatan Poka-yoke yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan lakukan evaluasi ulang setelah penerapannya. Contoh penerapan Poka-yoke itu misalnya konektor USB komputer tidak dapat dimasukkan terbalik. Kemudian breaker listrik akan loncat jika melebihi beban listrik, atau terjadi hubungan singkat listrik. Terjadi auto ejaan atau auto spelling pada bahasa dalam Microsoft Word, menghindari salah penulisan. Kemudian alarm berbunyi saat mobil berparkir mundur. Kemudian pintu lift tidak bisa dibuka saat lift bergerak. Dan banyak lagi yang lain di dunia industri. Pencegahan kesalahannya saat untuk disesuaikan standar yang ditentukan, misalnya lakukan checklist, konektor berwarna-warni, pemakaian sensor dalam produksi, plug listrik, menggunakan 3 pin, menggunakan pin panduan, menggunakan template, memberikan sinyal, dan lain-lain. Di dalam industri banyak sekali. Nah, ini contoh terjadi dilakukan, disebut dengan Poka-yoke. Pertama adalah ejaan spelling bahasa,
kemudian konektornya kan berbentuknya tersembunyi, jadi nggak bisa sembarangan bolak-balik. Kemudian plug listrik 3 pin supaya menghindari terjadinya kesalahan arus. Kemudian konektor berwarna-warni. Jadi beberapa sebutan lain sebenarnya di dalam Poka-Yoke macam-macam, ada mistake proofing, ada full proof atau error proofing, file safe, dan lain-lain. Nah, oke, itu sementara itu dulu mengenai Poka-Yoke. Nanti kita lanjut lagi video berikutnya.